Wala syarul lana Allah ta'ala wa nafa'ana bi kami rabbil alamin wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin untuk percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon beserta nasib kiranya Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dan Allah penyakitnya dan keluarga terutama Allah berikan kesabaran. Anak ini yang kita hadrat dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, ada yang bertanya, itu ada sebagian masjid, musola kok pakai segala Fatihah, untuk apa Fatihah? Habis itu Fatihah, emang apa sih? Ada yang nanya begitu. Nah, kita ambil dalilnya itu bacaan-bacaan Al-Quran kepada orang yang sakit, kepada orang yang sudah meninggal itu dibutuhkan. Anaknya Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar. Umar punya namanya Abdullah. Abdullah itu punya anak. Ya. Saatnya Abdullah wafat, dia pesan sama anaknya, wahai anakku, saat nanti saya dikubur, tolong di bagian kaki dibacakan Qul huwallahu ahad sampai alif lam mim sampai pangkal al-baqarah sampai yang seperti kita baca tahlil hari ini sampai Rabbana wa la tu'akhidna itu ada. Kalau ditanya apa Nabi melakukan, ya tidak. Terus apakah kita meragukan kepada Abdullah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab? Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, selama itu masih ada dalil walaupun dari sahabat, kita pakai. Kecuali ada mereka yang kalau nggak ada dasar dari Nabi, udah bintang aja. Kayak kita baca Sayyidina, ada hadis memang yang tegas, la tusayyidu anni. Wahai, kata Nabi memang jelas Nabi, janganlah kamu itu membaca Sayyidina kepadaku. Ada hadisnya itu jelas. Tetapi di hadis lain Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Ini Nabi ngomong, saya adalah sayyid, pemimpinnya anak Adam. Dia mengaku itu, anak sayyidu waladi Adam. Ada lagi hadis lagi, innal Hasan wal Husain sayyida syababil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu menjadi pemimpin para pemuda yang berdosa. Nah, ini dasarnya yang kita pakai, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi prinsipnya bagi kita selama ada dalil itu kita tidak boleh membid'ahkan, gitu ya. Selama ada dalil, kecuali tidak ada dalil, apalagi larangan. Ya. Terus
Saya terkadang kan juga ingin melihat respon ya, jamaah. Saya yakin walaupun kagak ngomong ya, salah satu bagian yang terpenting di dalam pengajian ya, yang kita butuhkan itu adalah masalah fikih ya, dari macam-macam air, dari sholat, satu sholat, sunat sholat, wudhu dan lain sebagainya, mandi. Nah ini kan masalah-masalah yang memang sehari-hari ya. Karena itu pada minggu berikutnya saya akan selingi dengan kitab fikih. Kalau yang punya kitabnya silahkan bawa kitab takrib ya, kecil aja. Saya pegang Fathul Qoribnya, sarahnya. Jadi apa yang ada di takrib itu penjelasannya ada. Insya Allah ini bisa membantu cara memahami kita berwudu, macam-macam air, toharoh, mandi, zakat, infak, hibah, nazar, kita banyak. Ini penting masalahnya karena memang itu yang dipakai sehari-hari. Nah, kita sholat tiap hari, ya. Belum paham bukan berarti kita ngikutin nggak paham terus, jangan. Kita harus belajar. Sampai di mana? Nggak apa-apa kita sholat, nggak apa-apa, sah. Selama kita masih terus ngikutin. Oh ternyata nanti di dalam sholat itu ada namanya syarat, ada namanya rukun. Rukunnya ada 3, ada qalbi, ada fi'li, ada lisan, qauli. Ada dalam hati, ada lisan, ada perbuatan. Nanti macam-macam. Ada berapa yang qalbi di dalam hati, ada berapa yang qauli yang diucapkan. Ya, penting tuh ya. Biar kita tahu membedakan. Saat imam datang, kita datang belakangan, imam sedang membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, saat kita datang, apa yang harus kita baca? Jangan kita Allahu Akbar bukan, karena itu sunnah. Jadi yang pertama kali kita baca langsung membaca Bismillah Al-Fatihah sedapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku imam langsung kita ikut ruku, dapat kita rakaat. Bahkan imam lain mengatakan walaupun imam datang sedang ruku, kita masih keburu Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Kalau kita membaca yang sunnah, konsekuensinya nggak dapat rakaat. Kenapa? Kita bawa-bawa yang sunnah. Allahu Akbar, alhamdulillah, kelamaan. Langsung baca Fatihah. Langsung baca Fatihah. Harus tahu kalau nggak tahu ya akhirnya kita ngikut aja, nggak nambah padahal itu tetap masuk rakaat ya. Kita baca-baca yang sunnah. Jadi yang 5 yang harus dibaca keluar dari 5. Cuman kalau di dalam yang bahasa hati, yang niat itu cuma 1. Allah, dalam hatinya saya niat sholat isya 4 rakaatan, Allah titik, sampai situ aja udah cukup. Imaman-mamuman tuh enggak terlalu ini. Saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah, minimal itu qasdu ta'yin udah ke bawah. Kalau mau lengkap silakan. Saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah, silakan. Boleh ditambahin, maksudnya ada aturannya di dalam redaksinya. Sholli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, ada itu silahkan, yang ada. Tetapi kalau tidak ada di situ, jangan kita bikin-bikin, jangan kita buat-buat. Kalau yang tidak ada di teks usolli itu lalu kita buat-buat, maka ada resiko salah, ada resiko batal. Contoh, Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah jadi makmum kepada imam yang bernama Khalid.
menghadap kiblat kan Allah, kan nggak ada tuh nyebutin nama imamnya siapa. Kita bikin jadi imam kepada si Anu kan Allah. Kalau betul-betul Khalid nggak batal, nambahin tuh enggak batal. Tapi kalau ternyata Ahmad yang jadi imam maka batal. Makanya nggak usah pakai nambah-nambahin kan gitu ya, karena aturan ini. Satu, yang 5 yang wajib harus dibaca terdengar minimal oleh telinga sendiri, jangan mulutnya doang buat kami nggak kedengeran. Satu, supaya simpelnya Fatihah, tahiyat, sholawat, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam, itu aja. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam, supaya cepat. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Takbirnya takbir apa? Takbirnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu di mana? Hanya satu pertama saja. Allahu Akbar. Sholli lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah cuma satu. Itu namanya takbiratul ihram. Wajib tuh, nggak boleh sholli yang kencang-kencang gitu Allahu Akbar. Nggak ada kedengaran sama sekali. Jadi harus minimal terdengar telinga sendiri lah. Tetangga yang dulu nggak apa-apa. Apalagi imam harus kencang. Jangan imam loyo, ada suaranya. Mau di belakang nanya udah takbir apa belum? Ya, mesti kencang imam. Makanya ada namanya istilah Bilal. Bilal itu untuk memberikan aba-aba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bilal itu tugasnya. Kayak di Masjidil Haram, imamnya mah pelan, ya, maksudnya Allah Akbar ya. Tapi yang penting Bilal kasih tahu di belakang supaya suaranya boleh. Tapi kalau kita nggak cukup imam aja. Ya. Takbiratul ihram cuma satu. Kalau mau ruku Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, mau sujud Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir buat pindah rukun dari berdiri ke ruku, berdiri, sujud, duduk antara dua sujud, itu namanya pindah. Pindah bahasa Arabnya intiqal, dan itu sunnah. Sunnahnya sunnah hayat, nggak usah, kalau tertinggal nggak usah pakai sujud sawi. Sunnahnya sunnah hayat, sebab sunnahnya ada dua, ada abad, ada hayat. Wah, iya. Kalau dibahas, makanya dikit-dikit harus tahu ilmunya. Tuh intiqal, niat takbir satu udah. Yang kedua Fatihah. Fatihah itu kalau menurut Imam Syafi'i dari Bismillah. Bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Jadi kalau nggak pakai Bismillah itu tidak sah. Kalau menurut Imam Malik bahwa Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Bismillah itu adalah satu ayat untuk memulai setiap surah. Bismillah itu adalah salah satu ayat yang ada di dalam surah apa tentang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat melalui burung Hudhud yang akan disampaikan ke Ratu Balqis, ya, dikirim suratnya itu apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Sulaiman dan sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ gitu. Jadi untuk Hanafi makanya Hanafi Maliki sama dianggapnya itu adalah bukan dari Al-Fatihah, makanya dibacanya sir. Sir itu pelan. Maka coba di Masjidil Haram, Allahu Akbar, baca sirnya, baru Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dari alhamdulillah kerasnya. Bukan nggak baca Bismillah, baca, tapi sir, karena menganggap Fatihah Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah.
Kalau menurut Imam Syafi'i, Bismillah adalah bagian daripada surah Al-Fatihah, sehingga dibacanya jahar dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kita menghadapi perbedaan ini jangan terlalu saklek. Kita jangan menyalahkan orang. Saya pernah mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, yang mengatakan bahwa idza tasa'a ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu, seseorang ketika luas ilmunya, wadaqat fahmuhu, dan mendalam pemahamannya, maka ittasa'a sadruhu, dia akan lapang hatinya, wa qalla inkaruhu 'alan nas, dia akan sedikit menyalahkan orang. Orang kalau ilmunya luas, pemahamannya mendalam, insya Allah tidak mudah menyalahkan orang. Itu bahasanya ya, tidak mudah menyalahkan orang. Siapa salah itu? Wah, mana dari itu? Wah, gak bisa. Syekh Sudes sendiri ketika di Istiqlal, dia kalau di Masjidil Haram, dia pelan, ya, maksudnya sir. Ketika di Istiqlal, Bismillahnya kenceng dia harap. Cek di YouTube coba. Kok berubah dia? Bukan berubah. Dia tahu di Jakarta itu adalah mayoritas Imam Syafi'i. Begitu, ya. Apalagi buat ngomong ya, apa namanya, ngomong di depan ini. Saya beberapa hari yang sama contoh ini di Menteng, saya di perkumpulan perempuan Manado Minahasa ya, itu ada sekitar 200 yang hadir, mungkin separuhnya itu sudah besar. Itu 80% non muslim, bapak kecil bapak. Saya perintahnya cuma memberikan tema Ali Imran 3 ayat aja dibahas, sudah selesai. Ya kan? Banyak dari yang ngomong, kok bisa begitu? Memang boleh lah ya. Kita punya kesempatan buat ngomong di depan non muslim ya. Kebetulan ngomongnya orang tuanya Teddy yang Siska, sekretaris kabinet ketua umumnya. Jadi itu peluang ya bagi saya, karena memang boleh. Nanti juga giliran misalnya halal bihalal yang non muslim datang, ntar giliran misalnya acara keagamaan non muslim, yang muslim juga datang ya. Selama kita tidak dalam masalah akidah, ikut ritual ibadah itu silakan. Tapi kalau sudah ritual ibadah maka dilarang. Lakum dinukum waliyadin. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian semua juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Itu jadi jangan terlalu ini ya. Lumayan juga ya. Oke, Fatihah. Kalau dibahas panjang, baru takbir, Fatihah. Oke, tahiyat. Tahiyatnya tahiyat apa? Tahiyat akhir. Tahiyat awal itu sunnah, ab'ad. Jadi kalau kita udah lupa tahiyat awal, udah berdiri aja, enggak duduk balik juga enggak apa-apa. Ini pakai balik lagi, gitu ya. Kecuali nggak apa-apa kalau memang kita lupa terus di belakang ingatkan subhanallah, turun lagi boleh ya. Kalau kita kekeh juga misalnya ya, bodo amat dah, silakan, nggak apa-apa. Terlalu dia bingung ya kan, ya, silakan aja, nggak apa-apa. Kenapa? Tahiyat awal itu sunnah, yang wajib tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, yang kita baca. Tetapi minimalnya tahiyatu at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sebenarnya
Makanya kalau yang tahu jadi imam tarawih kok cepet amat, lah yang dibaca ke semua. Yang wajib-wajib aja. Kalau guru ya, tolong nanti kalau isya, kalau saya patokannya begitu aja, nggak usah isya selesai berhenti ngajinya begitu aja. Ya. Nanti sambung gitu lagi. Jadi nggak usah pakai kalau bisa nanti macam-macam ada yang mau tahu. Itu tahiyat akhir. Baru takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat. Sholawat di mana? Sholawat di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tahiyat akhir juga. Baru salam. Salam itu salam yang pertama yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu sunnah. Pertama aja yang wajib. Kok ada yang rukun, ada yang sunnah juga? Iya, kenapa? Kalau terjadi satu kasus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kebelet pengen kentut, udah kentutin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar. Jangan ditambah ke kiri. Selesai. Karena kalau kita sambung ke kiri berarti memasukkan salam kedua itu di dalam proses sholat, akhirnya semuanya jadi batal. Begitu. Jadi cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentu udah, gak usah pakai ke kiri lagi. Jangan dimasukkan. Ya, kenapa? Karena jadi semuanya rusak. Jadi yang kedua itu adalah sunnah. Oke. Nah, belum nanti yang fi'li. Yang fi'li itu yang gerakan adanya berapa? 14. Jadi berdiri, ruku, duduk, antara dua sujud, sujudnya, termasuk nanti ada satu yang sering ditinggalkan orang itu adalah tumakninah. Itu bagian daripada fi'li. Orang sering lupa di tumakninah. Tumakninah itu kalau ditinggalkan rusak sholatnya, terutama di tarawih. Tumakninah sesuai standar gerakannya. Kalau gerakannya itu pelan, ya subhanallah, yang anggapannya subhanallah wa bihamdihi cukup tuh. Tapi kalau modal tarawih cukup subhanallah aja lah. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Tenang, seukuran panjang membaca subhanallah, cukup tumaninah tuh. Jangan kayak daun kelapa tenangin, wow, saja nggak ada antengnya, nggak ada tumaninahnya. Nah ini kebanyakan orang rusak di situ, mencuri tumaninah. Dan tumaninah itu setiap rukun berdiri, rukuk, i'tidal. Ada tumaninah di yang banyak nyuri di i'tidal ini pas mau sujud ini. Ya, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya kira cukup segitu. Liman hamidah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Yang riskan itu di bagian i'tidal itu banyak ya. Walaupun memang dia pelan, tapi memang nggak anteng. Ya Allah, liman hamidah, tangan kemana aja gerak, langsung anteng liman hamidah, baru ayo. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Gak apa-apa kalau saya terbuka aja. Nanti kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti saya bisa mengolah lagi. Ya, ada yang tanyakan? Mau? Kadang kita kan di masyarakat begitu ya. Ada sih masalahnya, tapi ketika mau ngaji, apa karena malu, apa sedih, apa gimana? Kadang-kadang begitu udah pulang baru tahu dah. Saya sudah penasaran aja, pengen tahu ininya apa. Bisa nanti saya jawab, kalau nggak bisa, ya ntar kita PR. Ya. Di sujud terakhir itu kadang-kadang ada yang lama, sunat apa wajib? Oh, ya. Di sujud terakhir, jadi begini.
aqrabu ma yakunul 'abdu ilallah bisujud. Jadi ada satu hadis yang menjelaskan bahwa hamba yang sangat dekat, posisi yang sangat dekat kita kepada Allah itu bahwa sajid, dia dalam keadaan sujud. Jadi posisi sujud itu adalah pendekatan seorang hamba kepada Allah itu adanya di sujud. Nah, bagaimana kalau ada orang sholat berjamaah lalu di sujud akhirnya panjang, selama tidak merusak yang lain itu silahkan. Tapi kalau merusak yang lain sebaiknya jangan. Itu di belakang pada. Nah ini yang enggak jadinya. Jadi statusnya boleh enggaknya boleh, tetapi kalau bisa mani makmumnya udah sama-sama tahu. Jangan nggak tahu makmumnya. Oh pada duduk semua, ya. Nah itu dilakukan sebaiknya buat sholat sendiri, sholat sunnah, tahajud, apa itu. Oke, demikian yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat saya pribadi dan untuk para jamaah. Dan dari Muhammad SAW dari Rasulullah Alhamdulillah